Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah zakat fitrah boleh dibayarkan di dua tempat? Misalnya satu di dekat masjid saya, sebagian lagi di masjid Percikan Iman. Boleh. Jadi gini teman-teman sekalian, ya. Zakat itu boleh. Yang penting mengeluarkan zakat. Kalau menurut Anda, saya mah zakatnya mau dititipkan di Percikan Iman. Ya boleh-boleh saja. Ya. Saya mau dititipkan di dekat rumah, silahkan saja. Saya kan pernah bilang bahwa yang penting akikah. Akikah itu kan tidak harus kita sembelih di tempat kita. Bisa saja saya di Bandung, ya. Ketika anak saya lahir, akikahnya di Ciamis. Saya titipkan ke ibu saya. Kenapa? Saya lihat kalau di kompleks saya di sini ya orang-orang berada gitu. Lalu udahlah di emak aja deh, di Ciamis akikahnya. Boleh, ya boleh saja. Atau Anda titipkan ke panti. Titipkan, Bapak saya titip akikah, tolong disembelih hari Sabtu. Karena itu hari ketujuh anak saya, gitu. Boleh, boleh. Jadi ibadah itu, teman-teman, yang penting melaksanakan. Saya pernah sampaikan juga, ada dosen ya, di kampusnya jadi aktivis masjid. Wah, pokoknya dahsyat aja. Tapi di RW-nya, di RT-nya, dia bukan apa-apa. Tidak jadi pengurus masjid. Bahkan sholat di masjid itu juga jarang karena lebih banyak di kampus kan gitu. Salah nggak sih? Ya nggak salah juga kan gitu. Makanya kalau kita menilai itu jangan si bapak eta mah tara ke masjid. Iya tara. Si bapak eta mah nggak pernah ke masjid. Iya nggak pernah ke masjid itu. Tapi mungkin ada ke masjid lainnya gitu. Ya nggak? Intinya adalah kita harus memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid yang mana? Yang dekat rumah boleh. Masjid kampus boleh. Masjid di tempat manapun boleh. Yang penting memakmurkan masjid. Zakat fitrah, yang penting Anda zakat fitrah. Zakat fitrahnya mau di dekat masjid Anda boleh. Mau ditransfer ke Yayasan Percikan Iman boleh. Ya, mau dititipkan di neneknya anak-anak boleh. Di Bondowoso, udahlah. Si mamah makan tinggalnya di Bondowoso. Di situ banyak sekali yang memerlukan. Anda itu zakat fitrahnya titip ke emak yang ada di Bondowoso. Kurban juga titip di sana, mak. Kurban aku di sana aja. Ya. Di tempat aku mah, udah banyak orang kaya, udahlah. Udah aja kurbannya di sana. Boleh, boleh. Yang penting Anda berkurban, yang penting Anda berzakat fitrah, yang penting Anda bersedekah, yang penting Anda memakmurkan masjid. Urusan tempat silahkan cari yang paling nyaman dan yang menurut Anda paling terpercaya. Atau menurut Anda profesional gitu ya. Dekat masjid Anda itu saldonya gede banget ya. Bapak Ibu alhamdulillah zakat infak sedekah terkumpul ya. Dari tahun kemarin sampai sekarang 800 juta. Anda mikir, loh kenapa harus dikumpulkan gitu loh ya. Karena zakat yang bagus itu bagikan, distribusikan, bagikan, karena itu bukan milik DKM, bukan milik organisasi ya. Kami di Yayasan Percikan Iman itu nyaris tidak pernah ada saldo kecuali sedikit saja untuk berjaga-jaga. Jadi kalau kita nerima 200 juta langsung kita bagikan. Sisakanlah 10 juta bisa ada kondisi-kondisi mendadak. Ya. Kenapa? Karena kita berkeyakinan zakat itu bukan untuk dikumpul-kumpul. Nih para pengurus masjid jangan bangga kalau saldo Anda gede banget gitu loh ya. Saldo masjid sampai 800 juta. Itu uang apa? Ya kan gitu. Itu bukan uang tabungan Pak DKM. Itu titipan umat gitu. Titipan umat untuk didistribusikan. Jadi kalau ada orang zakat berarti titip didistribusikan. Di Percikan Iman, saudara-saudara, saya bilang kita hanya menyisakan 10% saja. Jadi kalau dapat 100 juta, 90 jutanya habis dibagikan. Dapat 300 juta, ya.
habis semuanya. Yang 30 juta misalnya 10% itu lebih bersifat antisipasi. Jadi selalu saldo itu kecil gitu ya. Kok masjidnya gede saldonya kecil? Itu yang bagus. Itu yang bagus, berarti titipan umat dibagikan. Makanya aneh lah saya kalau ada masjid saldonya gede banget kan gitu. Padahal di situ Bapak Ibu, alhamdulillah ya, selama setahun ini kami bisa mengumpulkan ya yang ada di saldo masjid 830 juta. Ini adalah zakat, infak, sedekah dari jamaah. Nah, Anda mikir, aku mah pengen zakat sedekah aku dibagikan, bukan disaldokan. Kan gitu. Anda jadinya ke masjid itu, nggak ke lembaga itu. Anda cari lembaga yang memang gampang mendistribusikan dan cepat mendistribusikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau menerima zakat, langsung oleh Nabi dibagikan. Jadi Nabi teh nggak pernah disimpan jadi saldo-saldo yang berkumulasi gitu, nggak pernah. Bahkan di dalam Sahih Bukhari dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjama duhur dengan asar karena beliau sibuk membagikan zakat pertanian. Lagi musim panen kurma, banyak sekali yang zakat. Nabi terima bagikan sampai akhirnya sholat duhur dijama dengan asar. Ini artinya apa? Nabi nggak mau yang namanya zakat, infak, sedekah jadi saldo yang begitu banyak kan gitu. Nah ini tolong dikoreksi ya teman-teman yang mengurus masjid, yang mengelola masjid, agar poin-poin yang saya sampaikan ini menjadi catatan gitu. Jangan bangga kalau saldo masjid gede gitu. Jangan, berarti Anda tidak bisa menyalurkan titipan jamaah ya. Tidak bisa menyalurkan titipan jamaah. Lalu akhirnya jamaah mengatakan, aku mah nggak akan titip zakat di situ. Apa jadi saldo atau bukannya dibagikan ke fakir miskin, kalau jadi saldo masjid. Nah itu ya. Wallahu a'lam bishawab.